Tuhan satu-satunya harapan hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Judul dari renungan kita hari ini adalah Tetap Beriman di Masa Sulit. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya satu perikop ini. Saya akan baca dari ayat yang 12 dan ayat 15. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 8 sampai 16. Demikian ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di ayat 15. Bapak Ibu Saudara sekalian, beriman kepada Tuhan adalah mudah. Tetapi memelihara iman itu tidaklah mudah. Tetap setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan itu tidaklah mudah. Jika segalanya enak, semua doa dijawab dan dikabulkan, akan mudah untuk tetap beriman. Tetapi jika keadaan sebaliknya, jika Tuhan sepertinya tidak menjawab doa, jika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, disinilah iman menghadapi ujian. Apakah kita bisa tetap beriman dengan setia kepadanya, ataukah iman kita menjadi luntur dan mencari jalan sendiri? Seringkali kita berdalih, Tuhan juga mengetahui bahwa saya melakukan ini karena terpaksa. Apakah kalimat tersebut benar di hadapan Tuhan? Bukankah inilah saat-saat kita menunjukkan kesetiaan kita, yakni di masa-masa sulit? Tuhan Yesus sendiri mengalami ujian iman. Ketika ia dalam keadaan kelaparan setelah 40 hari berpuasa, iblis mencobanya dan dengan menyarankan agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Sekilas sarannya iblis sangat masuk akal. Karena pertama, memang Yesus sedang membutuhkan makanan. Kedua, Yesus memiliki kuasa untuk menjadikan batu menjadi roti. Bandingkan bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi jika ia melakukannya, maka itu berarti bahwa ia menuruti dan taat kepada perintah iblis. Itu sebabnya dia berfirman, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus menegaskan bahwa manusia hidup karena mentaati firman Tuhan. Bukankah dalam kesulitan sering kita menghadapi banyak saran dan instruksi dari orang-orang yang mungkin saja nampaknya sangat logis dan memuaskan hati? Tetapi kita belajar dari Yesus, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Yesus tidak berdalih bahwa bukankah ia sedang lapar? Apakah Allah Bapa tidak mengerti keadaannya? Tetapi tidak demikian, saudara. Yesus tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya di setiap waktu, termasuk di saat-saat terjepit dan penderitaan. Ia tetap fokus kepada kemuliaan Tuhan, bukan kenyamanan diri sendiri.
Dalam bacaan firman hari ini, Elia memberitakan apa yang diperintahkan Tuhan, yakni bahwa hujan tidak akan turun sampai ia mengatakannya. Bukan hanya untuk beberapa bulan, tetapi sampai 3,5 tahun lamanya. Akibatnya Israel mengalami kekeringan yang luar biasa. Akibat ini berlaku kepada semua penduduk Israel, tidak terkecuali juga kepada Elia. Namun kasih Tuhan tetap memelihara Elia dengan cara yang ajaib. Hal ini juga terjadi karena Elia mau percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyuruhnya berdiam di sungai Kerit, ia menurut. Dan ketika sungai Kerit menjadi kering juga, maka Tuhan menyuruhnya ke Sarfat kepada seorang janda. Ternyata janda yang dimaksud bukanlah janda kaya, tetapi seorang janda yang tidak punya apa-apa selain seorang anak dan segenggam tepung dalam tepayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Oh Tuhan, apa nggak salah? Tetapi Elia tidak protes kepada Tuhan. Ia tetap beriman dan percaya bahwa kalau Tuhan menyuruhnya kepada janda tersebut, pasti Tuhan punya cara untuk meneguhkan perintahnya. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat tersebut juga membuktikan imannya kepada Tuhan. Ia memang menyatakan situasinya bahwa hanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang ia miliki yang cukup hanya untuk 1 kali makan bagi dia dan bagi anaknya. Kemudian setelah itu ia mati. Pasti ia mengalami pergumulan yang cukup berat dalam batinnya. Tetapi ia memilih, sekali lagi saya katakan, dia memilih untuk tetap taat atas apa yang diperintahkan oleh Elia sebagai utusan Tuhan. Dia berfirman, dia beriman, saudara. Janda ini beriman bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Mati atau hidup adalah keputusan Tuhan. Contoh lainnya adalah Tuhan Yesus sendiri ketika malam sebelum dia ditangkap dan disalib. Yesus bergumul di dalam doanya di Taman Getsemani. Pergumulannya begitu berat sebab sebentar lagi ia harus terpisah dari Bapa. Karena di atas salib ia harus menjadi kutuk karena seluruh dosa manusia ditanggungkan di atasnya. Ia bisa saja menolak dan mundur dari visinya, tetapi ia tetap taat kepada Bapa dan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Iman dan ketaatan berjalan bersama. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apa yang sedang saudara alami saat ini? Apakah imanmu sedang mengalami ujian? Ketahuilah, inilah waktunya saudara membuktikan kasih dan imanmu kepada Tuhan. Ketika saudara tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, bawa kami terus untuk menjadi pelaku firman, untuk setia kepada Tuhan, untuk tetap setia meskipun kami berada di dalam kesulitan. Sebab di dalam saat-saat seperti itulah Engkau mengizinkan kami untuk membuktikan kesetiaan kami, untuk membuktikan iman kami, untuk membuktikan ketaatan kami. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap beriman, kami mau tetap taat. Dan kami percaya satu kali ketika waktu Tuhan telah tiba, maka Engkau akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu sampai kepada setiap umat-Mu saat ini. Hiburkan, kuatkan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.